Hey, balik lagi di BSY Channel seputar dunia HSE dan sharing-sharing pengalaman dan ilmu seputar dunia HSE atau K3. Buat kamu yang pengen sharing pengalaman, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan dan sukseskan vaksin COVID-19 untuk Indonesia. Oke, di video kali ini kita akan bahas kembali mengenai ujian praktek uji ahli K3 Migas Cepu. Kalau sebelumnya kita udah bahas uji wawancara dan beberapa pertanyaan yang diujikan. Kali ini kita akan bahas salah satu materi ujian praktek, yaitu penggunaan sound level meter. Apa sih sound level meter itu? Gunanya untuk apa? Dan penggunaannya seperti apa? Kalau dari pengalaman saya mengikuti ujian K3 Migas di Cepu dan terakhir saya di tahun 2018, materinya adalah kita diberi alat sound level meter, tipenya adalah Lutron SL4001. Nah, alatnya mirip seperti yang saya pegang ini, cuma kalau yang ini adalah tipe Lutron SL4030 atau 4030 atau seri di bawahnya. Tapi untuk tombol dan fungsinya sama persis, hanya bentuk dan ukurannya yang berbeda. Jadi begitu kita masuk ke ruang ujian praktek, kita ketemu dengan si penguji, kemudian kita langsung diberi alat ujian prakteknya. Salah satunya adalah sound level meter. Kemudian kita disuruh peragakan dan menjelaskan masing-masing dari menu atau tombol-tombol yang ada di sound level meter ini. Di sini saya akan peragakan beberapa penjelasannya. Saya akan mempraktekkan apa yang saya jawab ketika di tahun 2018 kemarin itu saya uji perpanjangan ahli K3 Migas di Cepu. Oke, jadi kalau yang di sana itu adalah SL4001, tapi kalau yang ini saya pegang dulu, ini tempat saya bekerja, tipenya adalah SL4030, tapi jenis tombol dan lain-lainnya adalah sama. Jadi yang pertama adalah kita harus menjelaskan mengenai fungsi dari masing-masing tombol ini. Yang pertama adalah tombol power. Di sini tombol power ada switch off, on DC, dan on AC. Jadi kalau off itu pada posisi mati, nggak ada power. Kemudian kalau kita menggunakan tenaga baterai, maka kita pakai on DC. Kemudian kalau kita pakai adapter, pakai colokan atau colokan listrik, itu kita menggunakan on AC. Jadi ada adapternya sendiri. Oke, karena kita pakai baterai, kita coba untuk on DC. Kemudian di sini ada weighting. Weighting ini adalah pembebanan. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan kalibrasi. Di sini ada tulisan cal, ya. Cal, kemudian ada 94 desibel. Jadi kalau misalnya di sini ada kalibrasi, nah di sini ketika kita geser tombol cal ini harus memastikan bahwa angka yang tercantum di display itu adalah 94.0 desibel. Terus gimana kalau dia itu tidak menunjukkan 94,0 desibel? Maka kita harus adjust. Adjustnya kita menggunakan apa? Kita menggunakan obeng. Dan ini melalui lubang ini dia ada kayak putaran. Jadi kita nanti di adjust, kita akan putar. Jadi dia akan bergerak antara 94,1 atau 93,9 atau 93,8. Nah, kita adjust sampai dengan dia memunculkan nilai 94,0. Setelah kita pastikan itu telah terkalibrasi, maka kita harus menentukan pembebanannya. Ada switch C dan A. Apa bedanya? Kalau switch C itu adalah pembebanan C, artinya biasanya ini digunakan untuk mengukur kebisingan pada suatu alat. Misalnya kalian seorang QC, kalian akan mengukur, oh kira-kira ini alat itu ternyata ada kebisingan yang janggal atau abnormal kebisingan. Kita ukur paket ini karena pembebanannya adalah kepada alat. Kemudian kalau kita mau mengukur, kita sebagai seorang safety, orang HSE, kita ukur itu adalah tingkat pembebanan untuk manusia.
Kalau tingkat pembebanan untuk manusia kita pilih yang pembebanan A. Karena pembebanan A adalah satu rangkaian pembebanan dari spektrum frekuensi suatu sumber bunyi untuk mendeskripsikan respon manusia terhadap tingkat tekanan rendah. Jadi kalau kita targetnya, kita mau pengukuran ruang genset, itu karena untuk mengukur apakah kalau orang masuk ke dalam ruang genset tersebut harus menggunakan earplug, earmuff atau seperti apa. Jadi kita gunakan pembebanan A. Kemudian di sini ada namanya switch ring ya. Jadi di sini adalah ring di mana kebisingan ini akan tampil di display. Misalnya kita ada rank paling kiri adalah 30 sampai 80. Selama dia menunjukkan ranknya masih dalam antara 30 sampai 80 desibel, maka di sini tidak akan menunjukkan display tanda panah ke atas maupun ke bawah. Karena mereka masuk ke dalam rank. Cuma kalau misalnya kita geser rank ke 50 sampai 100. Nah, di sini sempat tadi ada terlihat angka atau tanda turun ya, panah turun. Itu karena dia terlalu rendah. Sedangkan range-nya ada 50 sampai 100, berarti yang ada tadi terukur di sini adalah di bawah dari 50. Termasuk juga ketika kita range geser ke sebelah. Nah, 80 sampai 130. Di sini ada tanda kayak segitiga ke bawah ya. Itu tandanya ini frekuensi atau desibel kebisingan yang dihasilkan dia adalah lebih rendah daripada range-nya. Misalnya ini 80 sampai 130, berarti dia kebisingannya adalah di bawah 80 desibel. Nah, gimana kalau kita makainya? Maka kita harus switch, dicocokkan sampai dengan nilai atau tanda itu nggak ada. Oh, ternyata range kebisingan yang sekarang kita ukur adalah di angka 50 sampai 100. Kemudian satu lagi ada respon ya. Di sini respon itu ada S singkatan dari slow, kemudian F itu fast, kemudian ada max hold. Jadi kalau slow itu adalah untuk sumber kebisingan yang kontinu atau stabil. Misalnya di ruang genset atau di kebisingan yang memang jenis kebisingan adalah kontinu. Kemudian kalau fast itu adalah untuk sumber kebisingan impulsif misalnya, atau terputus-putus. Misalnya kalau kita ada pemancangan, jadi pemancangan aktivitas konstruksi, jadi kan dia spoon pelnya dipukul, dia kan bunyinya tidak teratur ya, jadi kadang dia dipukul, kadang nggak, jadi deng deng deng. Itu kita menggunakan switch yang fast. Kemudian yang berikutnya adalah max hold. Max hold ini adalah untuk mengunci nilai hasil kebisingan yang kita ukur. Misalnya kita di point slow, kita tentukan responnya slow, kemudian ini kan angkanya bergerak terus, kita kemudian geser ke max hold. Nah, dia akan muncul angka, kemudian dia akan muncul angka di 73.9 poin 8. Itulah yang kita hasil pengukurannya. Oke, jadi itu sharing saya terkait penggunaan sound level meter ketika kalian nantinya uji ALI K3 Migas di Cepu. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini untuk klik subscribe, kemudian share beberapa video yang ada di channel ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tetap jaga protokol kesehatan, sukseskan vaksin untuk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.